Oke, selamat siang Mama Papa semuanya. Terima kasih buat kesediaan dan waktunya untuk uh, kita berkumpul di sini, walaupun secara online kita akan mendengarkan penjelasan tentang Sparks yang nanti akan dijelaskan bersama Ibu Valerie. Dan sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga kami dapat kembali berkumpul di pertemuan ini untuk membahas tindak lanjut yang akan kami lakukan kepada anak-anak yang akan masuk dan naik ke jenjang berikutnya. Kiranya setiap penjelasan, setiap kegiatan yang kami lakukan ini dapat berjalan dengan lancar, seturut, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik Mama Papa. Sekarang kita akan langsung lanjut ya untuk mendengarkan penjelasan mengenai Sparks yang mungkin Mama Papa sudah bisa lihat di layar Mama Papa masing-masing. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Valerie. Silakan Ibu Valerie. Ya, thank you Ibu Beka. Papa Mama yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih ya untuk kesediaannya. Boleh on cam juga biar kelihatan ya ekspresinya, kehadiran jadi Papa Mama juga. Nah, hari ini saya akan present gitu ya untuk apa sih sebenarnya yang akan kami sampaikan gitu untuk nanti di Januari depan gitu ya Papa Mama. Nah, seiringan dengan SDA Manado yang sudah transisi menjadi sekolah inklusi Papa Mama. Jadi kami menerapkan adanya program Sparks, yaitu supporting program to accommodate responsive kids and adolescents gitu ya, untuk bantu anak-anak kita secara khusus untuk anak-anak yang masih di usia SD begitu ya, yang akan kita juga akan sampaikan. Nah, um, Papa Mama, saya akan menyampaikan gitu ya, apa saja sih di dalam program Sparks ini gitu. Terdapat dua bentuk, yaitu ada early intervention, yaitu search and teach, dan juga in-house therapy. Nah, di SDA Manado sendiri, kita baru memulai yang poin pertama ya, Papa Mama, yaitu search and teach, kalau Papa Mama sudah sempat dengar tentang ini. Kali ini saya akan menjelaskan terkait search and teach gitu ya di bagian early intervention, di mana search and teach ini adalah program yang memang eksklusif diterapkan di Sekolah Dian Harapan gitu ya, dan baru beberapa unit Sekolah Dian Harapan yang sudah menerapkan search and teach ini. Dan diantaranya ada SDH dari Lipo Village di Karawaci, Tangerang, SDH dan Mogot di Bogor, dan juga di Manado Ranotanan. Nah, beberapa unit sudah mulai menerapkan di tahun ajaran depan ataupun tahun ajaran mendatang gitu ya, Bapak Mama. Jadi um, program ini sudah termasuk program yang cukup reliable gitu ya, Bapak Mama, untuk bisa diterapkan juga di beberapa unit kami. Nah, sebelum itu saya juga mau share gitu ya, Papa Mama. Search and Teach ini salah satu urgensinya adalah keinginan kami untuk bisa melihat anak-anak kami gitu ya, anak-anak kita semua, apakah sudah berkembang sesuai dengan usianya atau belum begitu ya. Faktanya 90% perkembangan otak seorang anak gitu ya, di bawah usia 5 tahun itu sangat besar gitu dampaknya. Jadi di usia di bawah 5 tahun anak-anak tuh hampir 90% perkembangan otaknya tuh bekerja kayak gitu di usianya. Jadi makanya biasanya kita bilang golden age gitu ya, di mana ada bagian motorik mereka sudah mulai belajar, bagaimana mereka juga mulai berbicara, berbahasa, terus bagaimana mereka juga sudah mulai menemukan kata-kata untuk bisa menyampaikan, lalu juga berekspresi dan lainnya. Nah, hal-hal ini yang kami concern kayak gitu ya, Mama, untuk bisa lihat nih, apakah anak-anak kita di usia golden age-nya sudah terpenuhi atau belum perkembangan usianya. Nah, tentunya kita selalu dapat ya informasi bahwa biasanya kita belajar sensori yang kita gunakan itu tuh ada 5 gitu ya untuk bisa menerima informasi kayak gitu. Nah, kita biasanya sering dengar bahwa sensori kita itu ada 5, yaitu ada sensori peraba, sensori penciuman, pendengaran,
sensori perasa, dan juga penglihatan. Faktanya, Papa Mama, ternyata sensori kita itu sudah lebih dari 5 gitu ya, berdasarkan dari penelitian dan juga disampaikan bahwa ternyata ada aspek lainnya, yaitu ada vestibular, yaitu sensori keseimbangan, dan juga proprioseptif, yaitu kekuatan sendi, di mana kita juga memperhatikan perkembangan anak-anak kita gitu ya, berdasarkan dari perkembangan sensori mereka. Kenapa? Karena dari sensori mereka, kita bisa melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi dengan baik atau tidak begitu. Nah, um, kali ini saya juga akan share gitu ya. Mungkin kadang papa mama sering bilang kak atau enggak, kadang sering melihat gitu ya orang tua yang mungkin belum bisa aware atau misalnya belum memiliki wawasan ataupun belum mengenal anaknya dengan baik, kadang melihat kayak, oh anaknya kok capek menulis ya, kok anaknya langsung bilangnya nggak tahu, nggak mau belajar kayak gitu, bingung gitu ya melihat belajar itu tuh suatu hal yang membosankan kayak gitu. Nah, faktanya Papa Mama, hal ini juga yang kita lihat. Kenapa ya kira-kira seorang anak itu bisa bosen ketika misalnya mereka belajar? Apakah ada suatu hal yang salah dari anak-anak kita? Nah, maka dari itu kita juga menerapkan adanya search and teach ini. Nah, Papa Mama, ini adalah dasar dari aspek dari search and teach ini ya Papa Mama, yaitu piramida belajar kalau Papa Mama sudah mengenal ini gitu ya. Piramida belajar ini adalah suatu fondasi dasar yang kami pelajari sebagai penilaian begitu ya, aspek untuk menilai anak-anak apakah sudah berkembang dengan baik atau belum. Nah, tentunya Papa Mama di sini anak-anak saya sudah di K3, yaitu udah berada di usia sekitar 4-5 tahun ataupun udah mau menuju 6 tahun kayak gitu. Nah, ternyata di bagian ini, di bagian piramida belajar, anak yang berusia 5-6 tahun gitu ya sudah mulai menuju ke bagian piramida yang paling ujung gitu ya, paling puncaknya. Dan dari sini kita mau melihat gitu ya, mama, apakah dari anak apakah sudah bisa mencapai puncak dari pembelajaran ini atau belum kayak gitu. Nah, kali ini ternyata dasar dari yang kita pelajari didasari oleh adanya sensori begitu, mama-mama. Ya, maaf ya terputus ya, mama-mama. Tadi udah sampai mana ya? Oh iya, oke. Nanti jadi dari piramida belajar ini sebagai dasar di mana kita juga mau untuk bisa menerapkan intervensi awal yaitu dengan menerapkan search gitu ya, mama-mama. Apa yang kita nilai gitu ya untuk melihat seorang anak apakah mampu nantinya belajar di sekolah dasar, kita menilai di bagian bawahnya gitu ya Papa Mama. Bagaimana sensori mereka, apakah sudah berkembang dengan baik atau belum? Bagaimana mereka juga mengatur otot-otot dari tangan mereka, otot mulut mereka, maupun bagaimana mereka menangkap informasi yang kita sampaikan. Ini yang akan kita perhatikan begitu ya Papa Mama. Jadi apa yang penting gitu ya untuk kita lihat nantinya? Yang paling penting adalah dari bagian sensori mereka. Apakah sensori mereka sudah bertumbuh atau berkembang dengan baik atau belum sesuai perkembangan usianya. Karena jika sensori mereka belum terpenuhi dengan baik atau belum terstimulus dengan baik, maka dari itu anak-anak akan sulit untuk bisa naik ke puncak dari piramida belajar ini. Di mana anak-anak mungkin ada beberapa anak yang susah untuk nangkap instruksi misalnya, atau misalnya ada beberapa anak-anak yang kesulitan untuk bisa memahami perbedaan kanan dan kiri misalnya, atau misalnya anak-anak yang sulit untuk bisa duduk tenang kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita perhatikan gitu ya Pak Muhammad. Jadi bisa aja fondasi dari pembelajarannya mereka belum terpenuhi dengan baik, maka dari itu kita perlu perhatikan dengan baik dan kami juga di sekolah akan menilai begitu ya melalui early intervention yaitu search ini. Nah, Papa Mama, jadi nanti di usia K3 gitu ya, kita akan menerapkan search untuk semua anak di K3 yaitu di usia 5 tahun 3 bulan hingga 6 tahun 8 bulan yang rentan nantinya terhadap kegagalan belajar atau tidak. Kayak gitu Pak Mama. Jadi kita akan menerapkan ini search ke K3 untuk melihat gitu ya kemampuan mereka
mempersepsikan kemampuan dasar mereka, apakah dasar membaca mereka apakah sudah berkembang atau belum gitu nantinya, karena kita melihat lebih ke arah persiapan mereka di kelas 1 nantinya, apakah sudah mencapai atau belum. Maka dari itu kita akan menerapkan ini hanya untuk K3 saja, kayak gitu ya Mama. Nah, perlu diketahui gitu ya Papa-Mama bahwa search ini tidak mengukur IQ ataupun academic achievement, terus juga tidak bisa untuk mendiagnosa sesuatu begitu ya menurut kayak psikolog kayak gitu tidak. Tapi kita lebih memprediksi bagaimana nantinya kesulitan belajar anak secara individu. Kira-kira apakah kedepannya dia bisa nggak nih kalau misalnya tidak distimulate terus, dia bisa nggak nih untuk bisa belajar di kelas 1 misalnya dengan duduk lebih lama, pembelajaran yang lebih kompleks, ataupun misalnya kelas yang dengan forum yang lebih luas, lebih besar gitu ya jumlah anaknya. Terus kita juga bisa melihat gitu ya kekuatan dan juga kelemahan anak, dan kita juga membimbing untuk adanya nanti intervensi jika papa mama berkeinginan untuk bisa anak-anaknya diintervensi jika memang membutuhkan bantuan kayak gitu. Dan tentunya kita juga bisa melihat ya sebenarnya apakah ada kebutuhan diagnosis lebih lanjut atau enggak dari hasil search ini. Tapi apakah ini menentukan diagnosanya? Tidak, Papa Mama. Lebih ke arah kita mengenal anak lebih spesifik begitu ya. Lebih jelas melalui hasil search ini. Nah, apakah ini menjadi sebuah hasil yang akan membuat masa depan anak cuma sampai segitu aja? Enggak, Papa Mama. Tapi ini lebih ke arah kita akan menilai kondisi di saat sekarang. Kondisi di saat nanti tesnya. Apakah dia sudah siap atau belum? Seperti itu. Nah, dari search ini, Papa Mama, jadi anak-anak Papa Mama di K3 akan mengikuti tes screening search gitu ya, dengan waktu pelaksanaan selama 30-45 menit. Jadi search ini terdiri dari 10 subtes, diantaranya ada 3 subtes untuk persepsi visual, 2 subtes untuk pendengaran, 2 subtes untuk intermodal, dan juga 3 subtes citra tubuh. Nah, ini mungkin kalau persepsi visual, bagaimana penglihatan mereka, sensori penglihatan mereka untuk mendapatkan informasi dan mempersepsikannya dengan tepat, kayak gitu ya. Terus, untuk yang pendengaran, lebih ke arah bagaimana mereka nantinya bisa untuk mendiskriminasi dan juga mengurutkan sebuah hafalan, kayak gitu. Terus kalau intermodal lebih ke arah bagaimana artikulasinya, dan juga bagaimana mereka dikte intermodalnya, dasar dari untuk kemampuan mereka untuk mendikte. Dan juga kalau citra tubuh, anak-anak dites gitu ya kemampuan di mereka untuk identifikasi arah, jari mereka, dan juga skemanya. Nah, mungkin kalau papa mama yang masih bingung gitu ya, apa ya persepsi visual ini, seperti apa memang begitu ya. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya papa mama untuk apa yang akan kita juga sampaikan gitu ke anak-anak nantinya. Nah, ini kayak misalnya visual discrimination, bagaimana dia membedakan visual yang ada di sini. Terus kalau misalnya visual figure ground, gimana dia bisa menginterpretasikan gambar yang ada, apakah dia akan melihat yang A atau yang B, seperti itu. Kayak ini ada cangkir dan juga kita bisa melihat ada bentuk wajah. Nah, apakah seorang anak bisa nggak untuk bisa mengidentifikasi gambar ini, kayak gitu. Terus visual closure, di mana dia juga bisa nggak untuk melihat nantinya kemampuan dalam mempersepsikan visual yang kosong gitu ya untuk dia isi. Lalu juga visual memory, kognitif mereka, bagaimana ingatan mereka untuk melihat persepsi visual, visual sequencing, susunan dari visualnya, dan juga visual motor integration, di mana mereka diajak untuk bisa menggambar, kayak gitu ya, Mama. Nah, untuk auditory, kita akan mengajak anak-anak untuk bisa nantinya melihat di bagian auditory discrimination, di mana mereka bisa membedakan suara satu dan lainnya. Contohnya mungkin kayak sandi Morse, atau misalnya suatu suara yang memang kita tunjukkan apakah ada perbedaannya atau tidak. Lalu, auditory sequencing, di mana mereka bisa nggak untuk mengurutkan suara sesuai dengan yang kita sampaikan. Auditory figure ground, di mana kita juga bisa memperhatikan misalnya apakah anak bisa fokus ke satu suara saja ketika kondisinya sedang ribut misalnya, atau misalnya dia ternyata sulit untuk bisa fokus ke satu suara. Dan juga mereka bisa mengidentifikasi suara yang hilang, kayak gitu.
Nah, selanjutnya di intermodal, kita juga ngajak untuk anak-anak mengenal gitu ya, bagaimana artikulasi mereka, apakah otot mulut mereka sudah berkembang dengan baik atau belum, dan juga apakah anak-anak sudah bisa mengidentifikasi huruf pertama dari suatu kata. Ini juga yang kita perhatikan gitu ya untuk kemampuan anak-anak kita begitu. Karena kenapa? Ini menjadi dasar kemampuan dasar membaca mereka nantinya di kelas 1. Jadi kita perlu untuk bisa memperhatikan dan juga perlu untuk bisa kita bantu untuk anak-anak kita agar mereka bisa mampu untuk nantinya di kelas 1 tanpa adanya kesulitan ataupun kesulitan yang minim kayak gitu. Untuk citra tubuh, kita akan lebih ajak anak-anak mengenal apakah mereka sudah mengenal kanan kiri, atas bawah, depan belakang, seperti itu. Dan juga bagaimana motorik halus mereka dengan jari-jari mereka, otot tangan mereka, dan juga bagaimana mereka menggunakan semua sendi bagian tubuh mereka keseluruhan. Jadi papa mama nanti papa mama akan melihat gitu ya hasil search and teach ini. Di antaranya ada 10 aspek ini yang akan kami tes untuk anak-anak K3. 10 aspek ini yang akan kita lihat apakah anak-anak sudah mumpuni atau tidak. Jadi ternyata dasar dari membaca seorang anak itu dipengaruhi oleh ke 10 ya sebenarnya, ada satu lagi pencil grip kayak gitu. Ada 9 aspek ini dan salah satunya adalah kemampuan mereka untuk memegang pensil dengan tepat kayak gitu. Nah, Mama, nantinya jika hasil search menunjukkan bahwa anak-anak kita mungkin masih belum mencapai perkembangan usianya, itu bukan menjadi suatu hal atau tolak ukur yang membuat anak itu jadi tidak mampu ya Papa Mama, tapi lebih ke arah kita lebih melihat, oh ternyata anak-anak kita ini mungkin masih butuh bantuan kayak gitu. Nah, maka dari itu kami tidak hanya juga menerapkan search, tapi untuk anak-anak nantinya yang memang hasil searchnya kurang dari rata-rata atau misalnya memang butuh bantuan, kami menyediakan program Teach gitu ya Papa Mama. Nah, program Teach ini adalah program intervensi yang memang dibangun untuk membantu anak-anak mendukung kemampuan membaca mereka dari usia 63 sampai 80 bulan. Yaitu kita akan mengajar ke anak-anak hanya di usia kelas 1 saja. Jadi program ini bukan untuk bantu anak bisa baca, tapi lebih ke arah kita mau stimulate dan membantu mereka fondasi belajarnya. Kayak gitu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya akan disampaikan juga oleh Pak Dalvin gitu ya terkait apa saja gitu ya. Tapi ini mungkin untuk teknisnya Papa Mama, teach ini akan dilakukan sebanyak 2 kali setiap minggu dengan jadwal yang disesuaikan gitu ya. Nanti ketika anak-anak sudah kelas 1. Jadi pas anak-anak udah kelas 1, jika papa mama mau untuk bisa ajak anaknya, kayaknya butuh bantuan deh untuk bisa ikut program Teach aja. Nah, program Teach ini akan diterapkan di satu minggunya 2 kali, kayak gitu. Satu minggu 2 kali. Dan Teach juga akan dilaksanakan dalam bentuk pull out session. Jadi di pull out atau enggak bisa di after school bersama juga learning support yaitu saya maupun Ibu BK. Jadi Teach ini kita akan mengajak anak-anak gitu ya ketika di jam pelajaran ada 2 bentuk di jam pelajaran atau after school. Kalau di jam pelajaran berarti nanti di jam-jam tertentu kami akan ajak anak-anaknya untuk bisa belajar dan belajarnya itu one on one Papa Mama. Jadi enggak satu kelas gitu ya, enggak berkelompok kecil enggak, tapi lebih ke arah memang satu persatu. Kenapa? Karena kita mau ajak untuk anak-anak bisa lebih fokus, lebih maksimal juga untuk ini. Dan kalau after school berarti setelah pulang sekolah, anak dijemput ke ruangan kami. Nanti habis itu teach dulu, baru nanti papa mama bisa jemput lebih telat kayak gitu. Nah, mungkin sebelum saya sampaikan untuk timeline-nya, mungkin Pak Darwin bisa menjelaskan terkait program teach juga ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Valerie. Eh, Minta bantuan layarnya boleh di stop share dulu. Iya, terima kasih. Eh,
kepada Bapak Ibu juga ya yang menyempatkan ini, mungkin ada yang dari kantor, dari rumah, ya, atau mungkin biasa jam begini juga ada yang di jalan, ya. Eh, kita berharap Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan gambaran informasi ini dengan utuh, gitu ya. Misalnya ada yang di jalan, Bapak Ibu hati-hati ya, supaya tetap aman berkendara. Baik, dari penjelasan eh, Bu Valerie tadi, boleh Bapak Ibu berikan reaction? Kira-kira kalau tadi bisa didengar dengan jelas suaranya, audionya. Jadi saya sambil pastikan juga Bapak Ibu bisa, eh, ya. Oke, terima kasih Ibu Sharon. Boleh berikan reaction ya. Baik. Nah, sekali lagi terkait penjelasan tadi, minta bantuan boleh tulis di chat skala 1 sampai 4. Ya, kalau 4 itu kira-kira oh, paham sekali. Kalau 1 itu butuh penjelasan lebih lagi yang nanti kita akan tindak lanjuti. Minta bantuan tulis di chat ya Bapak Ibu skala 1 sampai 4 untuk saya bisa dapat gambaran bagaimana kira-kira informasi ini Bapak Ibu simak tadi. Sebelum kita lanjut info yang lain ya. Ya, boleh semoga memungkinkan untuk kirim di chat ya. Skala 1 sampai 4. Kalau 4 paham sekali. Kalau 2 dan 3 mungkin ada beberapa bagian yang belum dimengerti. Nggak apa-apa. Kalaupun 1 juga nggak apa-apa. Jadi minta bantuan dituliskan di chat. Angka saja ya. 1 sampai 4. Kira-kira Bapak Ibu ada di area mana? Masih 1 kah? 2, 3, atau 4? Oke, pengaturannya partisipan boleh tulis chat nggak? Nggak ya. Tidak bisa sepertinya ya pengaturan partisipan ya. Atau kita buat reaction love aja. Kalau Bapak Ibu di range 4 boleh tolong beri reaction eh, love. Ya, terima kasih. Iya, ada banyak love yang bertebaran. Oke, baik. Iya. Jadi dapat gambaran ya. Kalau misalnya masih ada yang kira-kira memang butuh banyak penjelasan, boleh beri reaction apa? Ada itu tuh wajah yang kaget begitu, open mouth. Apakah ada? Iya, masih ada. Oh, nah itu Valerie. Coba ya. Oke. Baik. Ya, semoga nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran tadi. Jadi ini adalah bagian dari program kita di sekolah. Sebenarnya kita di Sekolah Dian Harapan, kita sudah menyebut kita adalah sekolah inklusi, kalau Bapak Ibu biasa mendengar istilah ini. Nah, aksi dan konkretnya itu ada beberapa bagian yang kita lakukan di sekolah yang memang dikerjakan oleh Learning Support, Bu Valerie dan Bu Beka bekerja sama dengan guru-guru wali kelas, bahkan juga dengan orang tua. Ya, kita sudah lakukan beberapa program, termasuk juga bagaimana melakukan intervensi untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan secara spesifik. Nah, untuk mempersiapkan murid masuk kelas 1 SD, dari tahun lalu kita sudah memulai tadi yang disampaikan ada Sparks dan salah satu bagian dari Sparks adalah early intervention di mana kita akan melakukan search and teach. Search kita akan lakukan sebelum anak masuk untuk kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran kesiapan belajar mereka seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Valerie. Jadi sekali lagi, nanti kita memang akan melakukan search untuk murid-murid kita di K3 untuk mendapatkan gambaran kesiapan mereka seperti apa. Ada 10 area tadi.
Ya, ada 10 area yang nanti akan dicek sejauh mana kesiapan anak-anak kita. Dan prosesnya ini memang kita akan lakukan secara terjadwal di sekolah, ya. Jadi kami nanti akan atur Januari ya, Bu Vili, Bu Valerie. Ya, jadi di awal tahun 2026 nanti kita akan jadwalkan anak-anak akan ada sesi khusus. Ya, satu-satu akan mengikuti search yang akan dipandu oleh ibu-ibu konselor, juga ada beberapa wali kelas ya yang akan membimbing dalam proses search ini. Nah, hasil dari search tadi, ketika misalnya kita lihat ada beberapa anak yang membutuhkan bantuan, kita akan rekomendasikan untuk mengikuti program Teach. Ya, jadi early intervention ini kita sebut search and teach. Jadi itu satu paket. Kita akan search terlebih dahulu, mencari kesiapannya sudah sejauh mana. Kemudian ketika ada yang kita akan rekomendasikan, kita akan arahkan untuk mengikuti teach. Teach akan dilakukan selama murid ini ada di kelas 1. Ya. Jadi ini yang saya perlu sampaikan juga. Program teach hanya di usia kelas 1 saja. Dan sejak tahun ajaran ini, dan ini akan berlanjut sampai ke tahun ajaran depan, kuota untuk teach ini hanya ada 10 anak. Kita batasi maksimal di 10 anak, ya. Dan sebagai informasi, memang yang sedang berjalan sekarang di tahun ajaran ini kita sedang membimbing 10 anak juga yang masuk dalam teach. Yang tadi Bu Valeri sudah jelaskan pertemuan 2 kali seminggu, kemudian eh, ada yang after school, ada yang pull out session. Jadi itu sekarang sedang berjalan eh, 10 anak, begitu ya. Jadi eh, itu nanti kami akan komunikasikan kepada Bapak Ibu setelah hasil search-nya itu sudah keluar. Kami akan bertemu dengan Bapak Ibu satu persatu untuk menjelaskan area-area mana yang anak sudah berkembang dengan baik dan area mana yang kalau misalnya ada yang memang kita butuh perlengkapi nanti di saat mereka di kelas 1. Yang nanti kita akan rekomendasikan masuk di Teach. Ya, semoga dapat gambaran sampai di sini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk program Teach ini saya perlu sampaikan juga bahwa ini memang sifatnya tambahan. Ya, ini adalah program tambahan. Bapak Ibu nanti memang kami berharap perlu pertimbangkan dengan matang karena kita memang punya tujuan untuk benar-benar bisa memberikan dukungan yang maksimal bagi anak ya. Jadi ini adalah program tambahan. Bapak Ibu nanti bisa pertimbangkan apakah mau mengambil atau mengikuti program Teach atau tidak. Ya. Nah, murid-murid yang dari K3 masuk di SD 1, ini kan Bapak Ibu juga sedang melakukan pendaftaran ya. Nah, apakah kalaupun misalnya direkomendasikan masuk Teach, apakah tetap diterima sebagai murid kelas 1? Ya, tetap kita terima. Ya. Jadi untuk pendaftaran dari TK sampai SD 1 silakan diproses Bapak Ibu untuk bisa didaftarkan ya di kelas 1. Dan ketika nanti ada hasil dari search dan kita rekomendasikan untuk mengikuti Teach, Bapak Ibu nanti bisa pertimbangkan, bisa ambil atau tidak ya. Kita berharap sebenarnya ketika nanti memang direkomendasikan Bapak Ibu bisa bantu support supaya anak-anak mengikuti program ini. Karena itu tadi, eh, waktu di usia kelas 1 itu kita akan membantu dan benar-benar memberikan stimulus-stimulus yang diperlukan sesuai dengan area-area yang dibutuhkan oleh anak, yang memang dia butuh stimulus lebih banyak lagi. Nah, dia programnya program tambahan ya, dan memang dia berbayar secara khusus. Ini di luar dari pembayaran SPP bulanan. Nah, saya akan infokan di siang hari ini besarannya supaya nanti Bapak Ibu bisa pertimbangkan dan diskusikan ya dengan suami istri di rumah. Jadi untuk Teach yang kita rencanakan dan yang sedang berjalan sekarang, dia berlaku 1 tahun dan pembayarannya itu sebesar 12 juta. Ya, jadi 12 juta untuk program selama 1 tahun.
Nah, kita nanti ada dua skema pembayaran, bisa dibayar full dan bisa juga dibayar beberapa kali. Nah, detailnya itu kami akan informasikan kemudian supaya Bapak Ibu bisa mengatur juga sesuai dengan kondisi masing-masing begitu. Nah, jadi 12 juta nanti ketika ada yang akan melakukan pembayaran full satu kali, itu kita bisa berikan potongan sebanyak 1 juta. Jadi untuk pembayaran satu kali akan bayar 11 juta saja. Iya. Dan teknis lainnya nanti kita akan komunikasikan juga. Pembayaran ini nanti memang kita akan lakukan sebelum tahun ajaran depan dimulai, ya. Jadi kita akan koordinasi di Maret atau April, maksimal di Mei, pembayaran teach itu dilakukan, gitu ya. Nah, ini gambarannya, Bapak Ibu. Jadi eh, kita akan mempersiapkan program Search and Teach. Kemudian nanti kita akan bangun komunikasi lebih detail bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran dan Bapak Ibu bisa memberikan support ketika anak-anak membutuhkan penanganan tambahan untuk kesiapan dia di kelas 1 dan kesiapan dia untuk sepanjang SD. Nah, Bapak Ibu menarik sekali ya. Tadi Bu Valer itu memberikan ada piramida belajar yang memang dalam kami mempersiapkan ini sejak tahun lalu, kita sangat melihat bahwa ini menjadi sebuah eh, instrumen yang sangat penting bagi kita. Kita bisa mendapatkan gambaran area apa yang kita perlu persiapkan agar murid masuk di SD dan jenjang selanjutnya itu dia punya kesiapan belajar yang lebih baik, yang lebih siap. Nah, tadi eh, tujuan kita bukan sekedar supaya anak bisa baca, tapi tadi ya, secara eh, dasar, konsep dasar dalam memahami literasi dan dalam konteks dia memahami dirinya sebagai orang yang akan berinteraksi dalam proses pembelajaran, kita bisa berikan support yang lebih banyak melalui eh, hasil search, kemudian program teach yang kita akan lakukan. Nah, saya pikir itu dulu. Setelah ini, Bu Valeri juga akan memberikan gambaran beberapa hal juga dan kita bisa berinteraksi, ya. Bapak Ibu bisa bertanya dan kita bisa berdiskusi di sini. Ya, terima kasih. Silakan, saya kembalikan ke Bu Valeri atau Bu Rebecca. Ya, thank you Pak Dalvin untuk penjelasannya. Suara saya masih terdengar dengan jelas ya? Oke. Jadi ini timelinenya Papa Mama untuk search and teach kita. Jadi search K3 akan dilakukan di minggu ketiga dari Januari gitu ya mama-mama. Jadi boleh untuk bisa nggak usah panik gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tetap stimulate anak-anak papa mama gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah nilai kelulusan? Enggak, tapi ini lebih ke arah kita melihat ya gitu anak-anak kita apakah sudah berkembang dengan baik atau belum kayak gitu. Terus nanti kita akan ajak untuk anak-anak nanti secara bergiliran. Jadi nggak langsung semua K3A, nggak semua langsung K3B kayak gitu, nggak. Tapi nanti bergantian papa mama. Karena kami juga yang melakukan search terbatas orang-orangnya. Jadi nanti akan ada jadwalnya tapi tidak diketahui dari orang tua kali ya. Atau dikasih tahu ya Ibu Fil ya. Mungkin lebih ke random gitu ya. Karena kalau dari yang tahun lalu kita juga nggak info secara khusus. Oh besok ya mau langsung search kayak gitu enggak kayak gitu. Tapi nanti selama pembelajaran kayak gitu kita akan ada pull out session selama 30 sampai 45 menit untuk search. Nanti hasil searchnya akan diinfokan to be continue ya gitu ya untuk hasilnya. Nanti setelah itu juga nanti kalau misalnya papa mama ada ketertarikan untuk bisa mendaftarkan anaknya untuk teach, kita akan menerapkan teach di tahun depan kayak gitu ya. Ibaratnya di tahun ajaran depan yaitu tahun ajaran 2026-2027. Begitu papa mama. Nah, mungkin sekian dari yang kami bisa sampaikan gitu ya. Dari papa mama kira-kira ada pertanyaan kah terkait hal ini? Mungkin atau misalnya skemanya, teknisnya yang mungkin papa mama mau tanya lebih lagi.
Mungkin boleh raise hand dulu, nanti kita sama-sama untuk jawab gitu ya. Karena tadi ada mama-mama yang juga baru masuk, mungkin bingung juga. Oke, mungkin kalau misalnya memang belum ada pertanyaan dari Papa Mama, boleh nanti tanyakan lagi gitu ya. Mau tanyain ulang ke homeroom-nya masing-masing boleh. Untuk di K3A boleh tanya ke Ibu Eva. Di K3B bisa tanya juga ke Ibu Mika dulu ya kalau sekarang. Atau nanti boleh juga kalau misalnya papasan sama saya atau misalnya sama Ibu BK, boleh untuk tanya lagi gitu ya terkait search ini untuk apa sih kayak gitu atau kapan sih saya harus siapin apa, nggak ada yang disiapin sih bang mama gitu ya, cukup siapin anaknya sehat-sehat biar bisa ikut search dan juga kurangi gadget, lebih banyak belajar gitu ya selama liburan nanti, liburan Natal. Jadi anak-anak juga jadinya bisa siap karena ini search-nya kan sekitar 30 menitan ya. Jadi sebenarnya anak akan lebih cenderung capek kalau misalnya mereka memang tidak terbiasa kayak gitu. Karena sebenarnya ini bukan tes yang harus menulis atau apa enggak, tapi lebih ke bentuknya bermain kayak gitu. Jadi memang kita lihat juga kemampuan dari anaknya kayak gitu. Mungkin sekian dari kami begitu ya Papa Mama. Saya ada kutip gitu ya salah satu kalimat gitu dari eh, buku yang saya baca juga kayak gitu ya. Ada bacaan begitu Pak Mama yaitu Young children learn by doing. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Nah, anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lakukan Pak Mama. Bukan Pak Mama hanya cuma cerita, kasih tahu, jelasin, atau misalnya Papa Mama cuma ngajarin doang secara verbal, enggak. Tapi papa mama, anak-anak itu lihat dari contohan. Anak-anak itu bisa belajar dari apa yang mereka lakukan. Jadi yuk ajak untuk anak-anak kita rutin untuk belajar, rutin untuk bisa distimulate, bermain, dan juga punya quality time yang baik dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita belajar dari bagaimana mereka berkegiatan. Kalau misalnya cuma dijelasin doang ya mungkin aja anak tuh masih belum nangkep kayak gitu. Tapi anak-anak itu belajar melalui apa yang mereka lakukan dan bahkan melihat dan mencontoh dari apa yang papa mama lakukan, belajar dari apa yang mungkin sekitarnya lakukan. Dan makanya daripada itu kami mengajak untuk papa mama terus mempersiapkan anak-anak papa mama nggak cuman karena search ini, tapi dalam proses pembelajaran hingga nanti besarnya, yuk papa mama terus bisa ajak anak-anak untuk bisa belajar dan bisa melakukannya bersama-sama dengan papa mama. Mungkin itu dari saya begitu ya. Em, Selanjutnya kita akan menutup untuk sesi ini dalam doa penutup ya. Baik, terima kasih Ibu Valerie sudah memandu kita di dalam penjelasan terkait Sparks, dan Papa Mama berharap kalau ada yang masih ingin dikonfirmasi, silakan menghubungi wali kelas masing-masing karena wali kelas juga hadir ya bersama-sama dengan kita hari ini, saat ini. Ataupun seperti tadi, silakan boleh menghubungi ibu-ibu konselor yang selalu setia ya mendampingi para wali kelas di sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu boleh lanjut bertanya kepada wali kelas ataupun konselor. Nah, sebagai informasi bahwa kegiatan search kita akan dilakukan selama sepekan pada tanggal 19 Januari hingga tanggal 23 Januari mendatang ya, tahun di semester 2 tahun 2026. Jadi silakan Bapak Ibu boleh aturkan waktu untuk quality time dengan anaknya di liburan ini sambil bermain tadi misalnya arah ya. Sambil kita bersepeda, oh ini belok kiri, belok kanan. Ya, dengan bermain seperti itu dengan suasana yang juga dibangun secara rileks, anak akan lebih cepat belajar begitu Bapak Ibu. Jadi persiapannya bukan ajak anak duduk dan BA, ba, CA, ca,
Bukan seperti itu, karena yang diharapkan nanti anak bukan hanya bisa mengetahui literasi, huruf-huruf, bacaan, tapi dia paham apa yang dia baca. Jadi itu tujuannya, Mama Papa. Nanti untuk info selanjutnya kami akan susulkan dan kita akan menutup pertemuan dengan doa. Mari kita minta kekuatan daripada Roh Kudus, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu di siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Mama Papa, anak-anak didik kami Tuhan di K3. Kami boleh melihat respon orang tua yang boleh berbagian pada pertemuan daring siang hari ini. Tolong berkati Mama Papa di tengah kesibukan pekerjaan, aktivitas mereka, biarlah Mama Papa tetap dikuatkan, diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita, sehingga boleh dimampukan melakukan pekerjaan dengan baik, serta boleh selalu setia melakukan peran mereka sebagai orang tua, sebagai pendidik utama anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biar anak-anak didik kami boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan pribadi mereka Tuhan, didampingi oleh orang tua dalam membangun fondasi belajar anak-anak yang nantinya akan berpindah ke jenjang sekolah dasar. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati dan memberikan kami selalu pengharapan di dalam Kristus, supaya di momen menyambut Natal ini kami bersama anak-anak boleh menikmati Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya di siang hari ini. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, boleh minta bantuannya mengisi tautan daftar hadir ya. Nanti kalau tidak sempat mengikuti penjelasan, juga kami akan kirimkan rekaman untuk pertemuan di siang hari ini. Mama Papa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.